Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 9 SMP Bintang Persada, kita dapat berjumpa kembali ya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita sudah kurang lebih 1 tahun lebih kita tidak berjumpa, tidak bertatap muka, dan sampai hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring ya. Nah, semoga kita berdoa bersama-sama pandemi ini segera berakhir ya, kita semuanya dapat melaksanakan pembelajaran di sekolah bertatap muka langsung, karena memang pembelajaran daring ini memiliki nilai sisi positif dan negatifnya sendiri-sendiri ya, tergantung bagaimana kita memaknainya. Baik, untuk kesempatan kali ini Mr. Haris akan memberikan penjelasan ya, memberikan materi tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Ya, ini adalah materi kalian yang pertama di kelas 9 ya. Tanpa kita sadari kita berjumpa terakhir di kelas 7. Sekarang kalian sudah ada di kelas 9 dan sebentar lagi akan lulus. Oke. Coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di dalam video yang kalian saksikan di sini. Yang pertama, di sana ada gambar yang pertama tentang sholat jenazah ya, sholat jenazah. Lalu di bawahnya juga terdapat gambar pohon tumbang. Lalu di sebelah kirinya atau sebelah kanan dari layar video Anda yaitu ada gunung berapi ya. Ini semua adalah tanda-tanda akan terjadinya hari akhir ya, tanpa kita sadari mau tidak mau bahwasanya kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang beragama, terutama yang meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan kita, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita pun juga harus meyakini iman-iman yang lain. Tidak hanya mengimani kepada iman kepada Allah saja, tidak hanya mengimani kepada Rasulnya saja, tetapi juga harus mengimani kepada malaikatnya, pada kitabnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Nah, ini adalah beberapa gambar terkait tanda-tanda akan terjadinya hari akhir, atau biasa kita sebut juga dengan hari kiamat. Oke, kita lanjutkan. Mari kita renungkan bersama gambar yang ada di video ini. Bisa kalian perhatikan bahwasanya di sebelah kiri ini ada gambar anak-anak sedang menanam pohon ya, jadi menanam pohon, dan yang di sebelah kanan ada gambar pohon yang ditanam tadi sudah berkembang, sudah membesar sehingga menghasilkan buah. Nah, ibarat menanam pohon untuk dipanen di kemudian hari. Jadi inti dari gambar ini bahwasanya ketika kita nanti ingin memetik hasil yang bagus saat kita nanti di akhirat, saat kita nanti sudah menemui ajal kita, lalu kita sudah memasuki alam akhirat, maka apa yang kita tanam di dunia akan kita rasakan di akhirat. Sama seperti anak-anak yang sedang menanam pohon. Ketika mereka menanam kebaikan, mereka menanam pohon dengan cara yang benar, dengan menggunakan pupuk yang baik, diberikan air, diberikan ruang yang cukup untuk berkembang, kena sinar matahari yang cukup, maka menghasilkan apa? Menghasilkan pohon yang besar, lalu menghasilkan buah, dan buahnya itu manis, bisa istilahnya dikonsumsi ya, bisa dinikmati oleh kalian semua. Sama ketika kita ini di dunia, inilah saat kita ini menanam apa? Menanam kebaikan. Nah, ketika kita menanam kebaikan, maka akan Allah ganjar juga dengan kebaikan. Di mana? Di akhirat kelak. Ya. Ketika kita menanam keburukan, maka kita akan menghasilkan atau menuai keburukan juga. Di mana? Di akhirat. Maka oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam, maka kita harus selalu berbuat baik ya, harus selalu menanam kebaikan. Nah, ini nih yang harus kita renungkan, seperti gambar yang sudah diilustrasikan di dalam video ini. Oke, kita lanjut. Kita akan sama-sama membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab,
iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Jadi hari kiamat atau hari akhir adalah rukun iman yang kelima, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, di mana umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Nah, ini harus yakin. Di mana kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la ghaiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat ke-7. Nah, ini ayat ini menjelaskan bahwasanya pasti hari kiamat itu akan datang, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan datang. Ya, kita sebagai umat Islam yang mengimani, percaya, yakin dengan adanya hari akhir, kita harus yakin bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita sebagai umat muslim harus yakin kapanpun bisa terjadi. Kapanpun Anda ataupun saya itu bisa meninggal. Jadi kapanpun. Maka dari itu selagi Anda kalian kelas 9 masih memiliki usia yang banyak, masih memiliki tenaga yang bagus, ya, masih muda, maka kerjakanlah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti Anda menyesal, Anda berleha-leha di masa muda, di masa tuanya Anda tidak mendapatkan hasil yang bagus. Nah, itu. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet oleh siapa? Oleh malaikat Israfil. Nah, jadi hari akhir ditandai dengan ditiupkannya trompet, ya, atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Nah, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Dan benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Nah, ini nih gambaran hari kiamat kelak. Ya, ketika apa? Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala atau trompetnya. Nah, ini nih gambarannya, betapa mengerikannya nanti. Maka kita harus dari sekarang berupaya menjalankan seluruh perintah Allah, ya, dan menjauhi seluruh larangannya, mulai dari hal yang paling terkecil, ya, taat kepada orang tua, sholat, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada temannya, belajar yang rajin. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, itu. Di mana para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam. Yang pertama ada kiamat sughra, dan yang kedua ada namanya kiamat kubro. Di mana kiamat sughra ini biasa kita kenal dengan kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah kiamat kubro. Kiamat kubro di sini adalah kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur, di mana kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni adalah alam akhirat. Di mana kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Tuh.
Kalau ada film-film, kalau kita lihat di film-film box office atau film-film yang ada di televisi, ada orang yang menghindari kiamat dengan cara pergi keluar angkasa, ada yang menghindari kiamat dengan cara membuat bunker, itu semuanya mustahil. Kenapa mustahil? Karena datangnya kiamat kubro atau datangnya hari kiamat itu tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Nah itu ya. Jadi tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Semua manusia akan hancur. Seluruh alam semesta akan hancur. Anda mau melarikan diri kemana? Tidak ada tempat. Karena seluruh alam semesta akan Allah hancurkan. Nah jadi tidak ada tempat atau tidak ada ruang untuk kita itu bisa bersembunyi atau menghindari dari namanya hari kiamat. Tidak ada. Tidak akan bisa. Nah, jadi kita semua memang akan menjalani itu. Kita akan melewati fase itu. Jadi ya kita sekarang tinggal apa, Mister? Kalau kita semua pada ujungnya itu ya, maka sekarang ini adalah seperti kita menanam pohon tadi. Kita harus menanam kebaikan hari ini. Oke, ya. Kejadian kiamat kubro. Nah, kejadian mengenai hari kiamat digambarkan Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat sebagaimana tertuang dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat keempat sampai yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berteberangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, ini nih gambaran terjadinya hari kiamat. Jadi pada hari itu manusia itu sebagai laron yang berteberangan dia ke sana ke sini tanpa arah. Ya, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan hancur seketika itu. Nah ini adalah gambaran terjadinya kiamat kubro. Lalu digambarkan pula oleh Allah dalam Quran surah Al-Zumar ayat ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Dan juga ada dalam firman Allah, Quran surah Al-Muzammil ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'u munfatirum bihi kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Inilah gambaran-gambaran akan terjadinya kiamat kubro. Jadi tidak ada yang bisa menghindarinya, tidak ada yang bisa berlindung kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Rajin belajar itu merupakan kewajiban kalian semua selaku seorang siswa. Taat kepada orang tua dan taat juga kepada gurunya dan berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada teman Anda, tetangga Anda dan semua umat manusia. Terima kasih Mr. Akhiri. Materi kita pada kesempatan kali ini kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.